Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Mani. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Kalian sudah siap? Let's go! Pada pembelajaran 1 kemarin, kita sudah mempelajari tentang negara-negara yang memiliki persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, negara-negara tersebut terbentuk dalam suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat kan? Ini ada 10 negara kemarin yang kita bahas tentang sosial budayanya. Nah, perlu kalian tahu kalau ASEAN ini dibentuk pada tahun 1967 pada tanggal 8 Agustus di Bangkok, Thailand. Nah, ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, sampai saat ini anggotanya sudah 10 negara. Antara lain kemarin kita bahas tentang Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, berbicara tentang letak geografis. Nah, letak geografis itu seperti apa sih? Nah, biar kalian lebih paham, kita baca dulu bacaan di halaman 49. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil lautnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, anak-anak, itu merupakan sebagian dari ciri-ciri geografis dari negara di Asia Tenggara. Nah, biar kalian lebih paham dan lebih tahu seperti apa keadaan geografis di negara-negara tersebut, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Negara Brunei Darussalam ini dibagi menjadi 2 negara bagian, yaitu negara bagian barat dan negara bagian timur. Sedangkan batas-batas negara Brunei Darussalam yaitu bagian utara Laut Cina Selatan, bagian selatan, timur, dan barat dibatasi oleh Malaysia atau Sarawak. Jadi, negara Brunei Darussalam ini dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam ini memiliki iklim yang tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujannya berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Nah, di pantai bagian utara Brunei terdapat dataran yang relatif luas. Nah, di sini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit. Nah, ini merupakan rangkaian dari lereng pegunungan Crocker. Sedangkan di bagian barat, wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Nah, Sungai Baram ini memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Nah, Malaysia ini terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Nah, negara Malaysia ini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Kalimantan Utara.
Sedangkan batas-batas negara Malaysia antara lain sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Negara Malaysia ini beriklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti di wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi oleh angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Nah, anak-anak, Malaysia ini dibagi menjadi dua daerah yang tadi sudah disebutkan di depan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi pada Gunung Tahan, yaitu sekitar 2189 meter. Nah, sedangkan Titi Wangsa adalah merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia, sekitar 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Nah, di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur. Nah, sedangkan di daerah area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Nah, kemudian dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Daerah timur, Pegunungan Tahan atau Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri dari rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Dan dataran pantai Malaysia Timur umumnya itu sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia bagian timur mempunyai relief yang kasar. Pada daerah Sarawak, gunung-gunung bukan merupakan pegunungan vulkanis. Di daerah Sabah, gunung-gunungnya merupakan pegunungan vulkanis. Nah, titik tertinggi dari gunung di Malaysia terletak pada puncak Gunung Kinabalu. Nah, anak-anak, secara geografis Malaysia itu terdiri atas dua bagian wilayah, yaitu yang pertama Malaysia bagian barat, terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara. Yang kedua, Malaysia bagian timur, terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri dari 2 negara. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Malaysia ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertaniannya berupa kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Nah, kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan Malaysia ini. Dan bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, dan tembaga. Selanjutnya kita ke Filipina. Nah, Filipina ini terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 bujur timur sampai 116 bujur timur. Nah, batas-batas negara Filipina yaitu utara dan timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan sebelah barat dibatasi oleh Laut Cina Selatan. Di Filipina ini merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya sekitar kurang lebih 7.107. Nah, itu data pada tahun 2012. Luasnya negara ini adalah 30.000 km persegi. Kemudian, iklim di Filipina ini umumnya adalah iklim tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujannya terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Nah, anak-anak, di sini bencana alam yang sering terjadi itu adalah angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Bentang alam Filipina itu terdiri dari pegunungan di pesisir yang landai dan sempit. Nah, titik terendahnya itu ada di palung Laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter
Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Titik tertingginya di Gunung Apo. Kemudian Filipina tersusun dari hamparan pulau tadi yang jumlah pulaunya 7.107 pulau. Nah, pulau-pulau besarnya itu antara lain Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Danaunya terkenal itu ada di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna, Debay, dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Sekarang Kamboja. Nah, Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur dan 108 derajat bujur timur. Batas negara Kamboja yaitu utara Thailand dan Laos, timur itu Vietnam, selatan Laut Cina Selatan atau Teluk Siam, dan bagian barat berbatasan dengan Thailand. Negara Kamboja ini beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei, dan iklim ini dipengaruhi oleh muson timur laut, sehingga pada bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan yang kurang dari 50 mm per bulan. Nah, di sini di daerah pegunungan Elephant dan pegunungan Cardamom dapat menerima hujan yang sampai dengan 3050 mm per tahun. Nah, negara ini dilalui oleh Sungai Mekong yang merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sungai ini melintas Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Nah, danau terbesar di Asia Tenggara ini ada di Kamboja, yaitu Danau Tonle Sap. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui anak sungai kecil yang bernama Tonle Sap. Nah, anak-anak, barusan itu beberapa negara dengan berbagai kondisi geografisnya. Nah, untuk negara yang lain yang belum Ibu jelaskan, kalian bisa mencari dari sumber lain. Nah, bisa dari internet atau dari buku lain. Kemudian kalian kerjakan tugas kalian, melanjutkan membuat diagram Venn, kalian tulis 2 negara, kemudian kalian cari persamaan dan perbedaan berdasarkan keadaan geografisnya. Berdasarkan negara-negara yang kita pelajari kondisi geografisnya tadi, kita menemukan beberapa negara yang memiliki hutan tropis yang sebagian besar di Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Nah, patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2 kemarin, kalian sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Nah, sekarang ambil lagi bahan patung kalian yang kemarin yang terbuat dari plastisin. Nah, kalian membuat patung lagi, tetapi dengan bentuk yang lain. Nah, anak-anak bisa kan? Contohnya kalau kemarin kalian membuat patung berbentuk binatang, hari ini bisa kalian bentuk seperti buah-buahan, berbentuk seperti makanan dan lain-lain. Wah, pelajaran kita kali ini semakin seru dan banyak pengetahuan ya. Ternyata tumbuhan selain memberikan manfaat sebagai makanan, sebagai obat, sebagai sebagai minuman yang sehat dan segar, ternyata tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai kesenian. Salah satunya dibuat patung. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Kita sudah mengetahui kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dan juga mengetahui manfaat lain dari tumbuhan. Nah, untuk pembelajaran hari ini subtema 1, pembelajaran 5 sudah selesai. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.